Selamat hari Minggu Madihita. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorang sotapuka parminggota tapahibul marohata laho marsoba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohata B. Amen. Marede mahita sian bukuede nomor 10 ayat sada dohot ayat 3. Jongjong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Parangeon hamuma natama di Tuhani, mar guru tu sadok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue, mar hite-hite saluhut ulaon nadenggan, oloi hamuma Jahoba, mar hite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona, mar hite-hite olop-olop. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, hupangidohami tuho, sailehon matuhami todini hasitongan dohot dame, asataka subotohami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian bukuede nomor 752 ayat sada. Tabegema patik ni debata di hari Mingguon, ima sian Jakobus sada ayat 22a, onma didok disi, alai gabe siulahon hataima hamu, ima sahatna, atong Ramagidogogo mahita sian Tuhan debata,
laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 172 ayat sada dohot ayat 2. Yesus panandang deporte bilo mulani natora tangi hataku saya siromu di berdosa Jongjong mahita. sesama dosaku oleh Tuhanku alani mudarmu nani lehoni asal marohku seliling ingat di hasilmu dohotmu darmi. Tatopoti madosata tu debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, para siroha na sumurung, napungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asin ni roham na godangido, se asi maroham midasadok bangso nami, se samadosa nami saluhutna, se sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, nungapola hupasisi aka pangalaw sim songon obun, jala songon obun manorop aka dosam, say mulak maho tuahu, ay ahu do si paluaho, hasangapon madidebata na digijang. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian bukwede nomor 140 ayat 3. Raduti burjo hatana sude sai monang hamu mainon hamu se ibana raja natung monange torape arona sumurut noi. Tajaha mahatani debata, epistel diari mingguon, ima sian Matius 5 ayat sada, rodi ayat sia tajahama marsikat sorin. Dungi Roma aka siboto surat dohot aka parise sian huta Jerusalem madapoton Yesus nin nama. Buasa di lausi aka sesian mi adat nasian aka na tua-tua, aidang marburi nasida lau mangan. Alai nin nama mangalusi nasida, ia hamu buasa lao samuna patik ni debata,
paingot-ingot adat munai, Ai debatado mamatikon, pasangap ma amangmu dohot inangmu, ia na marburai amana dohot inana si pusaud do. alai hamu mamudahon, ya adong nama dok tu amana tu inana, pinilehom ma tagonan na patut hian mangurupikku diho, dang pola behalaki pasangapon amana manang inana disi. Gabe disegai hamu do patik ni debata di bahen adat munai. Hamu pangaci, nasi tongdo dapot dihamu hatana sinurirakon ni si Jesaya, dinani dok nai, Dipasangap ma panganan ni bangsoon doau, alayang gorohana sida dao dosianau. jala magopodo pabahenan nasida pasangapon au, ay poda ni jolma do dipodahon nasida. Ima sahatna, martua maakan natumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 424 ayat 3 dohot ayat 5. Jongjong mahita. Atong tahati dakkom maha porsiao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasohatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai iman tinubuhon ni si Maria naga digabian siatok di parbadia adorang soha bubuan ido tuhata natu maun na bernit di panghuman di silatus nama tetarpa jalo ibana di hau na pinar silang natua tu banua turudung di tanong namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siam di bata Jahoba amanai pargogo na sohatu dusani isi maibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditot di perbadia jaladong sadauria na badia muria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dihasesa ani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu do sugut daging dihalak naong mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amen. Hudul mahita tapasahat ma peliata huhut marede mahita sian bukwede nomor 610 sada ayat sada dohot ayat 2. Rohanang pambahenku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Kita akan menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi landasan khotbah hari ini, yaitu dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga 2 ditambah dengan ayat 6 hingga 9. Saya akan bacakan untuk kita. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu, di mana bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah ini saya awali dengan sebuah pertanyaan. Mengapa aku di sini? Mengapa saudara-saudara di sini? Itu pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi mungkin sekali sering kita lupakan. Bila kita simak lebih jauh, nats ini mau mengingatkan kita, mengapa Tuhan menempatkan orang Kristen, terutama mengapa Tuhan menempatkan HKBP di bumi Indonesia yang penduduknya adalah kebanyakan bukan orang Kristen. Pertanyaan dan jawaban serupa dapat kita peroleh dari nats khotbah ini. Mengapa Tuhan membawa Israel ke tanah Kanaan, padahal tanah Kanaan itu sudah berpenduduk? Bangsa Kanani, Heti, Yebusi, Amori ada di sana. Mengapa Tuhan menempatkan mereka ke tanah Kanaan yang penduduknya adalah penyembah dewa-dewa yang sudah memiliki kepercayaan, yang sudah memiliki budaya? Bukankah banyak lagi tempat lain yang masih kosong untuk Tuhan berikan kepada bangsa Israel? Tetapi mengapa harus ke Kanaan yang seperti itu? Itulah yang akan disampaikan oleh nats hari ini. Bahwa sebelum Israel memasuki Kanaan, Allah melalui Musa menjelaskan kepada mereka apa misi mereka bila mereka sudah tiba di tanah Kanaan. Apa rencana, apa maksud Tuhan mengutus dan menempatkan mereka di tanah Kanaan. Supaya mereka menyadari untuk apa dan apa yang harus mereka lakukan. Kemanakah arah hidup mereka bila nanti mereka sudah memasuki, sudah tiba, sudah hidup di tanah Kanaan itu. Saudaraku, tidak ada yang kebetulan dalam rencana Tuhan. Tuhan menempatkan kita di setiap tempat dan di setiap kondisi dengan maksud tertentu, dengan tugas tertentu, dengan misi yang khusus. Sama seperti Israel ini, Tuhan punya rencana khusus bagi mereka.
Misi mereka dijelaskan di ayat 6. Dikatakan, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini. Mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sehingga misi mereka adalah agar mereka menjadi bangsa yang mengherankan, menjadi bangsa yang mengagumkan bagi bangsa-bangsa dan bagi masyarakat setempat. Misi mereka adalah menjadi model, menjadi patron, menjadi teladan yang dikagumi tentang sebuah kehidupan yang lebih baik untuk diteladani oleh bangsa-bangsa Kanani itu. Sehingga kehadiran bangsa Israel di tanah Kanaan itu bisa mengubah penduduk Kanaan dan bangsa-bangsa di sekitarnya dari penyembah dewa-dewa menjadi penyembah Allah Yahweh itu. Untuk itulah saudaraku, mereka harus memiliki standar hidup yang lebih tinggi. Mereka harus memiliki gaya hidup, mereka harus memiliki pola tingkah laku dan standar moral serta perilaku yang jauh lebih baik. Apa itu? Yaitu mereka harus hidup berdasar dan berpautan pada ketetapan dan peraturan Allah. Kita baca ayat 1, ayat 5 dan ayat 6. Itulah yang dikatakan oleh topik minggu ini. Peraturan dan ketetapan Allah itulah yang menjadi standar hidup mereka. Saudaraku, bila mereka mau menuruti, bila mereka mau melakukan perintah Allah itu sepenuhnya, maka orang-orang Kanaan dan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka akan terkagum-kagum. Lalu mereka akan tertarik turut menjadi pemuji, pengikut Tuhan Allah Yahweh. Saudaraku, hal seperti itu jugalah maksud Allah sengaja menempatkan kita di bumi Indonesia, di tengah masyarakat yang majemuk ini, yang dikelilingi oleh umat beragama lain ini. Yaitu agar kita menjadi model umat yang mengagumkan bagi orang lain. Kita menjadi model, menjadi patron dari perilaku. Kita menjadi moral setter bagi masyarakat sekitar kita. Sehingga melalui perilaku kita, melalui cara hidup kita, mereka akan mengagumi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu ingat saudaraku, kita adalah kepala, bukan ekor. Kita harus menjadi orang kenamaan, menjadi bangsa kenamaan dan bangsa kepujian. Sefanya 3 ayat 20. Kita yang harus menjadi leader, bukan follower. Kita yang menjadi leader yang harus diikuti, bukan menjadi pengikut. Karena itu kita harus mewarnai, bukan ikut-ikutan dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Dan itulah tugas yang dibebankan Yesus kepada kita. Ketika di Matius 5 ayat 13 sampai 16, Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kita harus menjadi garam yang memberi rasa enak, yang mencegah kebusukan, yang memberi kesuburan bagi orang lain. Kita harus menjadi terang yang mengusir kegelapan, yang memberi sukacita, yang bisa menunjukkan jalan yang benar. Itulah misi kita. Saudaraku, sekarang nats ini mau mengajar kita. Bagaimanakah kita melakukannya? Tuhan telah memberi kita standar hidup, yaitu ketetapan dan peraturan Allah. Bagi orang Kristen itu adalah firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Dan sesuai dengan almanak kita, bahwa minggu depan tanggal 8 September 2024 itu adalah hari doa Alkitab. Yang mengajak kita mendukung penerjemahan dan penerbitan serta penyebaran Alkitab. Tetapi juga mengajak kita agar semua orang Kristen, agar semua kita semakin rajin membaca Alkitabnya.
Firman Tuhan, Taurat Tuhan adalah berkat Tuhan yang tidak terukur yang pernah diterima manusia. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan, Taurat Tuhan yang tertulis dalam Alkitab adalah berkat Tuhan yang tidak terukur yang pernah diterima oleh manusia. Terutama ketika Tuhan Yesus anak Allah, firman Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1:14. Allah menjadi sangat dekat dengan kita, ayat 7a. Bahkan dia menjadi Bapa yang sangat mengasihi kita. Dan kita disebutnya sebagai anak-anaknya. Itu yang luar biasa. Dengan firman-Nya itulah Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan isi hatinya. Allah menyatakan rencana keselamatannya bagi kita. Tidak ada Allah yang sedekat itu dengan umatnya. Sekali lagi, tidak ada Allah lain yang sedekat itu dengan umatnya. Sehingga kita bisa bercakap-cakap dengan Allah hanya sebatas doa. Hanya sejauh mulut dengan telinga saja, ayat 7b. Dan firman-Nya itu begitu sempurna. Firman-Nya itu begitu adil, ayat 8. Itulah menjadi standar hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan firman Tuhan itu? Pertama di ayat 1 kita diajak, dengarlah. Bahasa Bataknya tangihom. Tetapi ini bukan sekedar mendengar. Tetapi kita diajak mendengar dengan hati. Dan biasanya itu kita lakukan dalam saat teduh, dalam saat meditasi. Dengan meditasi, maka suara Tuhan akan semakin kuat. Dengan meditasi, maka hati kita semakin lapang. Dan sangat terbuka, sangat tulus untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Cobalah saudara-saudaraku, lakukanlah itu. Cobalah, jadikan meditasi menjadi kebudayaan, menjadi budaya hidupmu. Lakukanlah meditasi, baca firman. Maka keadaanmu pasti akan berbeda. Ketika kita bermeditasi, ketika kita bersaat teduh, pada saat pembacaan firman Tuhan itu, kita akan menerima petunjuk Allah yang tegas, petunjuk yang sangat lengkap, petunjuk yang bisa menjawab seluruh persoalan hidup kita. Firman yang kita terima melalui meditasi kita itu dapat menjadi pegangan yang kokoh, menjadi pegangan yang pasti bagi kita menjalani kehidupan. Itulah menjadi rel untuk kita ikuti. Itulah yang dilakukan oleh Israel di Horeb. Itu dikatakan di ayat 10. Dan itulah yang harus kita lakukan juga pada hari ini. Untuk itu saudaraku, seorang ahli mengatakan, bila Allah berkata sekali, kita harus mendengar 2 kali. Bila Allah berkata 1 kali, kita harus mendengar 2 kali. Apa artinya? Yaitu setelah kita mendengar dan membaca firman Tuhan, mari kita beri kesempatan bagi firman itu untuk terus berbicara dan berbicara. Sehingga firman itu terus terngiang-ngiang, terus menguasai diri kita, terus ada di dalam hati dan pikiran kita. Sama seperti Maria di Bethlehem ketika mendengar berita dari para gembala Efrata itu. Dungi di pahusor-husor mah. Dia mendengar 2 kali. 3 kali, 4 kali firman yang disampaikan itu. Karena itu saudaraku, mari kita perdalam membaca Mazmur 119 ayat 33 sampai 36 dan juga dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kita akan memperoleh apa makna, apa manfaat membaca firman itu. Dan seorang penulis pengkhotbah terkenal, Bapak Rick Warren, yang terkenal itu pernah mengatakan bahwa membaca, merenungkan, bahkan terutama menghafalkan ayat Alkitab setiap hari itu ibarat
kita mengisi senapan rohani kita dengan peluru firman Tuhan yang siap ditembakkan ketika si iblis datang menggoda. Ketika si iblis datang, kita langsung matikan dia dengan firman Tuhan yang sudah ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan kita keluarkan dengan mulut kita. Sehingga kita tidak menjadi korban dari si iblis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kita diminta di ayat 2, pahamilah firman itu secara murni. Setelah kita tadi mendengar, bermeditasi, mendalami, mari kita pahami firman itu secara murni. Dikatakan di ayat 2, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ingat saudaraku, firman Tuhan itu sangat sempurna. Kita baca Pengkhotbah 3 ayat 14. Sehingga tidak perlu ditambah dengan tafsiran-tafsiran yang aneh-aneh. Seperti yang dilakukan oleh para orang Farisi dan orang Saduki. Seperti yang kita baca di epistel tadi. Mereka tambah-tambahkan tentang adat istiadat. Hal serupa yang dilakukan oleh Paus beberapa ratus tahun yang lalu. Sehingga Bapak Martin Luther melawannya dengan salah satu tesisnya yang terkenal, yaitu Sola Scriptura. Artinya firman Tuhan itu sudah cukup sempurna, tidak perlu ditambah-tambah dengan fatwa-fatwa dari Paus atau dari siapapun. Firman Tuhan sudah sempurna. Itulah pahami secara murni. Dan yang ketiga, dan ini yang terutama, setelah mendengar, setelah memahami dengan murni, yang ketiga kita diharuskan melakukan firman Tuhan. Seperti dikatakan di ayat 6, lakukanlah itu dengan setia. Obey them faithfully. Saudaraku, mendengar firman Tuhan sangatlah baik. Tetapi bila hanya mendengar, itu adalah bodoh. Yakobus 1 ayat 23. Orang yang bijak adalah orang yang mendengarkannya lalu melakukannya. Matius 7 ayat 24. Ingat saudaraku, teori berguna ketika dia sudah dipraktekkan. Karena itu setiap orang yang mendengar dan mengetahui harus mengakhirinya dengan melakukannya, dengan mempraktekkannya. Seperti itulah juga dengan iman. Iman yang benar dan iman yang hidup adalah yang dilakukan di dalam tindakan nyata. Yakobus 2 ayat 17. Karena satu perbuatan jauh lebih berguna daripada 10.000 konsep-konsep tentang kebaikan. Saudara-saudaraku, perbuatan itulah bukti isi iman kita. Dan itulah yang dinilai, itulah yang dilihat. Dan itulah yang akan diikuti oleh orang lain. Sehingga kita ini bisa menjadi garam, menjadi terang dan ragi. Yang mempengaruhi, yang mengubahkan, yang mentransformasikan sekeliling kita. Yaitu ketika kita melakukan firman itu di hadapan mereka. Dengan demikianlah kita bisa memperluas lingkaran pengaruh sorga. Pengaruh Tuhan Yesus dan Injilnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia kita. Sehingga semua orang akan kagum dan berkata kepada kita, memang orang Kristen ini adalah umat Allah yang bijaksana, umat Allah yang berakal budi. Sekali lagi saudaraku, itu tercapai hanya bila semua orang-orang Kristen benar-benar melakukan tindakan imannya dalam hidupnya. Dengan melakukan firman itulah kita menjadi sebuah daya pengubah yang sangat besar bagi sekeliling kita. Karena itu saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, mari wariskanlah itu kepada keturunanmu. Warisan utama orang tua bagi anak-anaknya janganlah hanya harta benda, tetapi yang utama adalah jiwa yang setia mendengar, jiwa yang setia menghayati, jiwa yang setia melakukan firman Allah dalam setiap detik kehidupannya. Karena itulah
Kita harus mendidik anak-anak kita sejak usia dini menjadi orang-orang yang rajin membaca Alkitab, yang rajin merenungkannya, yang rajin menghafalkan ayat Alkitab dari firman Tuhan itu. Mengabaikan hal ini, saudaraku, dapat mengakibatkan kehancuran rohani yang menyedihkan bagi anak cucu kita. Dan itu bisa, bila kita abai melakukan itu menjadi kehancuran orang-orang Kristen di Indonesia. Karena itu, saudaraku, berlakulah bijak terhadap anak-anakmu sekarang, agar kelak mereka itu menjadi kebanggaan Tuhan dan menjadi orang-orang yang dikagumi oleh masyarakat kita. Lalu sekarang pertanyaannya, mungkinkah itu bisa terjadi? Jawabnya harus. Harus, itulah misi utama kita. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Mari, mulailah dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Selamat mencoba, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa. Kuatkanlah kami melakukan tugas misi yang Tuhan tetapkan bagi kami di Indonesia ini. Agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga melalui itu kami bisa mengubahkan masyarakat sekeliling kami. Kami menjadi orang-orang yang semakin baik. Bahkan mereka mau mengagumi dan mau mengikuti Tuhan Yesus. Ya Tuhan, jangan biarkan kami hanya bernama Kristen. Atau hanya pendengar firman-Mu. Tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Itulah misi kami di tengah dunia ini. Ya Tuhan yang maha baik, berkatilah hidup kami satu persatu. Berkatilah kesehatan kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, dan aktivitas kami, agar semuanya berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah kuasa-Mu juga menyertai semua hamba-hamba-Mu, terutama para misionaris dimanapun, agar melalui mereka Injil Kristus semakin meluas, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa, berilah kedamaian bagi seluruh bangsa ini. Redakanlah perang. Biarlah semua pemimpin bangsa di seluruh dunia ini mengutamakan dialog, mengutamakan kasih, mendahulukan perdamaian. Sehingga dunia ini menjadi tempat yang mensejahterakan bagi seluruh ciptaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang maha baik, yang maha agung, dan yang maha kasih. Engkaulah Tuhan gunung batu kami, andalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamua kadongan noaing tapasahat mapeliata huhut marede mahita sia bukwede nomor 730 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong mahita. Tatang yakum mapiliata ali di bata manami na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nading kadohot na sauli basa na mauli utus hupasahatami masyanan ni leho mituhami pilihan na mituho say jalo may gabi uap na hutus di jolom
pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dusa nami, songopanisa nami di dosa nidongan namardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasaor homadamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.